Halo para pejuang PTN di gelombang yang kedua. Wah, nampaknya kalian sudah menunggu ya mengenai prediksi gelombang yang kedua yang akan pertama kali dilaksanakan besok. Nah, mohon maaf nih untuk hasil dari rekamannya baru selesai siang ini dan baru saya publish juga gitu kan. Karena satu dan lain hal terutama ini karena masalah teknis dan perangkat jadi baru bisa di-up soal-soal yang sudah direkonstruksi dan tentunya video yang sudah diedit. Nah, teman-teman, hari ini kita yuk langsung gas saja ke latihan soal yang berkaitan dengan prediksi untuk gelombang kedua besok nih gitu. Ini soal direkonstruksi dari FR-FR yang sudah tersebar luas di gelombang pertama. Jadi mudah-mudahan nanti besok yang kalian akan ikuti di gelombang kedua bisa mendapatkan tipe soal yang serupa juga ya. Jadi mau tipe soal yang serupa dengan karakter soal yang seperti apapun selama konsepannya sudah kuat, insya Allah pasti akan bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat tentunya. Yuk kita langsung cek saja prediksi gelombang yang kedua untuk soal SNBT 2024 subtes TPS bagian PBM khusus untuk ejaan terlebih dahulu ya, tentunya di part yang pertama. Nah, ini adalah soal yang pertama nih teman-teman berkaitan dengan ejaan katanya kalimat berikut ini terdapat kesalahan nih dalam penulisannya. Jadi ada yang salah ya. Nah, kira-kira kesalahan tersebut itu ada di kalimat yang mana sih? Nah, kita akan cek ya satu persatu. Dari yang pertama nih, Lala dan Lulu sepemikiran tentang masalah yang sedang dialami dengan kelompok mereka. Sepemikiran berarti sepemikiran di sini itu maknanya adalah satu pemikiran ya, gitu. Satu pemikiran. Oh, artinya dia itu satu frekuensi. Kayak gitu, teman-teman. Ingat itu adalah bentuk terikat ya. Jadi harus bergabung dengan kata berikutnya. Kecuali jika kata berikutnya itu diawali dengan singkatan atau huruf kapital. Jadi pasti akan diikuti dengan tanda hubung. Oke? Nah, kalimat yang pertama ini teman-teman terbebas ya dari kesalahan penggunaan ejaan, baik dari segi penggunaan kata, kemudian tanda bacanya kebetulan hanya titik, jadi aman ya. Kita langsung cek kalimat yang di opsi yang B. Oh iya, jangan lupa ya, kalian jeda videonya untuk kalian tentukan jawaban terlebih dahulu. Kemudian, kalian bisa lanjutkan kembali untuk menyimak video tersebut dan menyesuaikan jawaban kalian. Kita cek yang B, saat berkunjung ke rumahku. Nah, ke rumahku sudah betul ya, karena kan dia merujuk pada posisi. Koma, nah ada saat nih, berarti dia keterangan ya. Otomatis dia itu apa? Akal, koma ikal. Nah, jadi di sini sudah tepat. Oke. Nah, terus di sini coba kalian lihat ya. Bibi membawa apel malang. Kira-kira menurut kalian penggunaan huruf M pada frasa apel malang apakah sudah betul diawali dengan huruf kecil atau justru mungkin harusnya huruf kapital? Yuk coba kalian ingat-ingat terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, penggunaan huruf M nih pada frasa apel malang itu sudah betul loh ditulisnya kecil. Kok bisa ya nggak ditulis kapital? Nah, hati-hati nih teman-teman. Di sini untuk penggunaan huruf kapital ya, ini BTW keluar juga loh di gelombang yang pertama. Ada yang mendapatkan soal tentang huruf kapital. Nah, teman-teman, hati-hati ya. Kita harus bisa membedakan apakah istilah geografis gitu atau nama geografis tersebut itu mengacu pada asal daerah atau justru dia itu adalah nama jenis. Hati-hati loh ya teman-teman. Nah, di sini pokoknya patokannya kalau dia itu nama jenis. Nah, untuk nama jenis berarti di sini non kapital. Kayak gitu. Nah, nama jenis itu yang kayak gimana sih? Tentunya nama jenis itu berarti berkaitan dengan jenis kelompoknya. Contohnya kayak gini deh. Itu kan apel Malang ya. Nah, ada kata apel, apel Malang, terus juga apakah apel Malang itu apel yang berasal dari Malang? Nah, tentu bukan kayak gitu kan. Tapi kan ada juga nih apel apa? Nah, tentunya di sini misalnya dia itu jenis lain itu adalah apel
apel Fuji gitu kan. Nah, di sini teman-teman berarti itu berkaitan dengan nama jenis gitu. Tapi hati-hati kalau yang berkaitan dengan ciri khas gitu. Nah, kalau berkaitan dengan ciri khas dari suatu daerah tertentu asalnya gitu kan, yang merujuk pada asal daerahnya, nah berarti dia harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya apa? Batik. Nah, batik misalnya batik Cirebon. Nah, batik Cirebon di sini itu kan berarti menunjukkan asal daerah batik tersebut gitu. Yang menandakan ada ciri khasnya. Apa itu? Misalnya Megabendung kayak gitu kan. Nah, itu berarti ciri khas teman-teman. Hati-hati ya terkecoh karena di sini itu mirip kalau kita cek sekilas. Padahal itu ada yang berkaitan dengan ciri khas, ada juga yang berkaitan dengan nama jenis. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati. Nah, berarti di kalimat yang B dia pun sudah tepat ya, terbebas dari kesalahan. Lanjut kita cek. Lili menjadi pemain biola terbaik se-Jawa Barat. Nah, di sini ada imbuhan, ada bentuk terikatse, kemudian diikuti dengan frasa Jawa Barat. Nah, di sini Jawa Barat karena dia merujuk pada tempat gitu kan, berarti dia ditulis dengan huruf kapital. Otomatis bentuk terikat yang tersebut itu beda seperti yang A. Nah, kalau yang A kan dia kata berikutnya itu diawali huruf kecil, jadi dia ditulis serangkai. Tapi kalau ini diikuti dengan huruf kapital, jadi otomatis penulisannya harus dipisahkan dengan tanda hubung. Berarti di opsi yang C pun dia sudah tepat ya untuk penulisannya. Nah, kita lanjut nih di yang opsi yang D. Sebanyak 120 peserta mengikuti upacara peresmian di Gedung Serbaguna. Nah, ada penggunaan bilangan dan penggunaan bentuk terikat serba di sini. 120. Nah, berarti kalau 120 dia terdiri atas 3 kata. Jadi, karena dia lebih dari 1 kata, otomatis sudah betul ya penggunaannya. Penulisannya itu menggunakan angka gitu. Tetapi di sini justru ada kata serba nih teman-teman. Kata serba dia itu adalah bentuk terikat sehingga kalau seperti itu penulisannya harus mengikut gitu ya. Harus terikat dengan kata berikutnya. Otomatis penulisannya itu haruslah seperti ini. Gitu. Tidak ada penggunaan spasi di sana ya. Jadi kemungkinan ada di opsi yang D nih untuk penulisan kata yang terdapat kesalahannya. Namun kita cek dulu nih yang E, di sini ada pada, berarti dia merujuk pada preposisi ya di sini ada tanda koma. Oke, berarti ini akal koma ikal ya. Berarti dia diawali dengan keterangan sebanyak 10 orang mengalami luka ringan sedangkan 12 orang mengalami luka berat. Ini berkaitan juga dengan penulisan bilangan. Nah, di sini dia itu ada rincian, ada yang luka ringan sama luka berat, ada 10 orang sama 12 orang. Artinya, meskipun dia hanya 1 kata, karena dia itu perincian nih antara orang yang mengalami luka ringan dan luka berat, maka penulisannya sudah tepat. Harus ditulis menggunakan angka. Artinya di opsi yang E pun dia sudah tepat ya, tidak ada kesalahan di situ. Nah, terus di sini ada tanda koma nih, karena ini berkaitan dengan konjungsi STM ya. Ingat, sebelum konjungsi STM, dia itu harus menggunakan tanda koma. Sedangkan tetapi dan meskipun. Oke, pilihan jawaban yang tepat betul ya. Ternyata ada di pilihan jawaban yang D di sini. Gitu ya, ini berkaitan dengan penulisan huruf kapital dan itu pun keluar di gelombang yang pertama kemarin. Nah, ini masih berkaitan dengan ejaan. Kalimat berikut ini terdapat kesalahan. Nah, kira-kira ada di kalimat yang mana ya kesalahannya? Kita cek dari yang A di sini, Direktur Pelaksanaan IMF, ini dia kapital ya karena singkatan. Kemudian ada tanda baca koma nih, dia diapit dengan 2 tanda baca koma. Artinya, nama yang diapit di sini dia itu adalah keterangan A positif. A positif. Dia keterangan tambahan ya, berarti memproyeksi. Nah, kata dasarnya proyeksi nih teman-teman. Berarti dia tidak ada prinsip KTSP di situ. Otomatis tidak ada peluluhan ya, bahwa perekonomian global akan mengalami tantangan yang lebih berat pada 2024 dibanding tahun lalu. Aman ya sejauh ini. Berarti di sini tidak ada kesalahan penulisan. Yang B di sini bla 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 memprediksi. Nah, ini dia coba lihat deh.
ini kan bahasa asing ya, tetapi dia itu bukanlah berkaitan dengan bahasa asing biasa. Artinya ini bisa mengacu pada yang pertama, bisa berkaitan dengan nama lembaga tertentu, nama suatu kegiatan atau apa gitu, yang dia itu sifatnya legal. Otomatis dia itu sudah betul ya penulisannya dicetak tegak meskipun dia berbahasa asing. Memprediksi, ini juga kata dasarnya prediksi ya, berarti tidak terdapat prinsip KTSP di sana bahwa hampir separuh perekonomian dunia akan mengalami resesi. Oke, aman juga ya di sini, berarti sudah tepat. Kabar ini tentunya menimbulkan impak. Nah, impak itu dia sama halnya seperti dampak ya. Namun kita kan pasti akan jauh lebih familiar dengan kata dampak daripada kata impak. Bagi banyak pihak dan kalangan. Ini mohon maaf ini harusnya kalangan ya. Kalangan. Nah, tapi di sini untuk yang selanjutnya nih tak terkecuali. Nah, tak di sini dia itu penulisannya tidak baku ya, teman-teman. Seharusnya dia itu mengganti kata tidak. Nah, di sini tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Indonesia sudah betul kapital, namun di sini huruf M nih. Nah, M-nya dia itu salah ya. Seharusnya dia cetak kecil saja, tidak kapital. Berarti di sini pilihan jawaban yang tepat dia itu ada di opsi yang C nih. Namun kita cek dulu ya yang D dan E. Dengan mengutip Harvard Business Review, nah ini juga sama ya, dia dicetak tegak. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan. Nah, kata dasarnya adalah hati, bukan perhati. Jadi tidak ada prinsip KTSP. Pengeluaran dengan melakukan pencatatan rutin. Oke, aman juga ya. Begitupun kita cek yang terakhir. Jika pengeluaran terus meningkat pada hal-hal yang kurang urgent nih, urgentnya ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ditulisnya jadi urgen ya, karena kan ada urgensi gitu, bukan urgensi. Nah, jadi hati-hati terkecoh. Kemudian di sini kita perhatikan ada tanda koma nih. Nah, kalau seperti itu, dia akan membentuk keterangan nantinya. Kok ada tanda koma dulu? Nah, karena jika kita lihat di sini diawali kata jika, yang menandakan nantinya itu konjungsi syarat. Kayak gitu kan ya. Berarti sudah tepat harus ada tanda bacanya di situ yang dipakai. Nah, kemudian di sini sebaiknya dievaluasi. Ini sudah tepat juga ya. Oke, berarti di sini tepat ya pilihan jawabannya ternyata betul ada di opsi yang C. Salahnya karena apa? Yang pertama di sini ada penggunaan kata tidak baku seharusnya tidak bukan ta dan yang kedua itu ada penulisan huruf kapital yang tidak tepat. Seharusnya M-nya tidak dicetak kapital. Oke, cukup mudah ya, namun hati-hati bisa terkecoh, jadi harus betul-betul teliti. Yuk kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini tentang kalimat tersebut itu katanya bakalan benar nih kalau diperbaikinya dengan cara seperti apa. Nah, kita lihat dulu ya. Kita langsung analisis saja dari opsinya ya. Jangan pahami dulu kalimatnya. Yang pertama, mengganti penulisan pantai utara. Nah, ini asalnya kecil semua nih, menjadi pantai utara. P-nya jadi kapital, U-nya pun kapital. Kita lihat di sini ya bla 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 yang ada dalam masyarakat nelayan di pantai utara. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, pantai utara, utara di sini itu merujuk pada apa? Pada arah mata angin. Nah, karena dia itu merujuk pada arah mata angin sehingga penulisannya dia sudah tepat, tidak ditulis dengan huruf kapital tapi harus huruf kecil kayak gitu. Karena kan ini bukan berkaitan dengan nama jenis dari pantai tersebut. Oke, gitu ya. Berarti ini yang A nggak bisa nih gitu. Mengganti tanda pisah dengan tanda koma. Nah, ingat nih, tanda pisah di sini dia itu kan akan mengapit keterangan yang tadi, akan mengapit keterangan A positif. Nah, sehingga keterangan A positif tersebut itu bisa dipilih menggunakan dua opsi. Apakah menggunakan tanda pisah atau menggunakan tanda baca koma. Artinya nih di opsi yang B dia itu sama aja gitu. Jadi yang ngapain diganti dengan tanda koma? Toh fungsinya juga sama gitu kan ya. Jadi yang B pun dia kurang tepat. Yang C di sini mengganti kata tetapi dengan kata melainkan. Kita cek dulu kata tetapinya itu. Nah, ternyata ada di sini ya. Oke, kita cek ya. Tetapi juga, oh kemungkinan ini konjungsi korelatif nih. Kita lihat di konjungsi sebelumnya nih. Bla bla bla
ujung timur Pulau Jawa tidak hanya, oke berarti udah tepat ya, tidak hanya pasangannya dengan tetapi juga. Jadi dia itu nggak pas. Kalau melainkan dia pasangannya dengan bukan. Jadi bukan hanya bla bla bla, melainkan juga bla bla bla. Kayak gitu ya teman-teman, ini berkaitan dengan konjungsi korelatif. Nah, yang D sekarang menambah tanda koma sebelum kata tetapi. Oke, ini udah tepat ya. Jadi harus dibubuhi tanda baca koma. Karena tadi kan sebelum konjungsi STM itu harus ada tanda baca koma. Oke, pilihan jawabannya ada di yang D ya. Kita cek dulu yang terakhir di sini mengganti kata nilai-nilai dengan nilai. Hati-hati nih, ini ada reduplikasi, ada pengulangan kata. Nah, kalau pengulangan kata, nih, di sini berarti ini kan berkaitan dengan dia itu jamak atau tunggal ya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini, tetapi juga dikaji norma-norma. Oh, berarti normanya lebih dari satu. Terus ada konjungsi dan otomatis di sini sudah betul nilai-nilai. Karena selain lebih dari satu, dia juga paralel. Nggak mungkin dong yang satu jamak, yang satu tunggal. Karena dia ada konjungsi penambahan. Jadi dia itu sudah tepat nilai-nilai, dia pun harus diulang kata nilai tersebut. Seperti itu ya. Jadi itu untuk perbaikan di kalimat tersebut, hati-hati terkecoh. Ini lengkap ya berkaitan dengan huruf kapital iya, tanda koma iya, kemudian berkaitan juga dengan makna kata. Jadi yang penting kalian tahu konsepannya seperti apa. Yuk kita cek lagi soal selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan penulisan huruf nih. Pokoknya ini di video pertama ini akan fokus pada ejaan ya. Dan ejaan itu masih sering keluar di bagian PBM untuk gelombang pertama kemarin. Jadi siapa tahu nanti kalian yang akan bertempur besok itu menemukan juga tipe soal berkaitan dengan ejaan. Kita lihat di sini penulisan huruf yang tepat sesuai dengan ejaan. Nah, hati-hati, patokannya ke EYD edisi ke-5 ya. Jadi kira-kira ada di kalimat yang mana sih kalimat yang tepat berdasarkan ejaannya. Terutama ini berkaitan dengan penulisan huruf. Ingat, huruf bukan penulisan bilangan ataupun mungkin penulisan yang lainnya. Patokannya harus ke huruf ya. Jadi untuk tanda baca silakan kalian abaikan terlebih dahulu. Oke, kira-kira pilihan jawaban yang tepat ada di opsi yang mana ya? Yuk, silakan kalian jeda terlebih dahulu videonya dan jangan lupa dianalisis kemudian ditentukan pilihan jawaban yang tepat kira-kira ada di yang mana sih? Jangan lupa ya, kirimkan jawaban kalian di kolom komentarnya masing-masing. Nah, setelah menemukan nih jawabannya, yuk saling bagi informasi, saling berbagi ilmu dengan teman-teman kalian di pejuang PTN gelombang yang kedua. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan sering-seringlah latihan soal. Untuk pembahasannya seperti apa, silakan nantikan pada video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.